Psikologi FPSB dan juga selaku psikolog. Waktu dan tempat saya persilahkan, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, saya dapat waktu berapa menit ini? Lebih kurang mungkin 30 menit aja. Oh, 30 menit ya. Biasanya keynote speaker enggak. Tapi ya nanti sesampainya ya. Iya, bisa gitu ya. Kira-kira segitu ya. Oke. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Ya, ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya. Jadi kemarin saya dihubungi sama Bu Uyun ya. Awalnya rencananya adalah Bu Uyun keynote speaker-nya ya, yang merupakan dekan baru ya FPSB, fresh from the oven gitu ya, seperti itu. Terus kemudian tiba-tiba siangnya menelpon saya itu seperti itu untuk menggantikan beliau gitu ya. Dekan lah ya gitu. Nah, ini apa ini gitu ya, seperti itu. Ternyata menjadi keynote speaker gitu ya, dan temanya ternyata cukup ya harus membuat saya harus mengulik lagi gitu ya, seperti itu. Ada apa dengan ganja gitu ya, seperti itu. DG ya berarti ya, ada apa dengan ganja itu ya. Seperti itu ya, yang kemudian akhirnya kita mencoba melihat, dan betul yang disampaikan Mas Irwansyah tadi ya, kalau misalnya memang ada pakar atau yang paham terkait dengan dunia medis, mungkin pemahaman kita akan menjadi luas ya. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini gitu ya, saya akan menyampaikan gambaran gitu ya, terkait dengan kontroversi ini seperti apa gitu. Nah, memang kalau misalnya saya ini ya, kontroversinya ini kan karena selama ini kita punya stereotip ya, kita itu dalam artian bangsa Indonesia itu, bangsa Indonesia dan juga mayoritas penduduk dunia gitu ya, punya stereotip yang negatif dengan ganja gitu ya. Ganja dianggap sebagai tanaman gitu ya, tanaman yang kemudian memiliki zat yang kemudian itu bisa mempengaruhi perilaku gitu ya, seperti itu, yang mana perilaku itu yang kemudian akhirnya menimbulkan masalah, ada efek adiksi seperti itu, yang kemudian bahkan memiliki efek-efek medis gitu ya, seperti itu, medis yang bahkan sampai kemudian seorang itu bisa meninggal dunia karena kecanduan itu, seperti itu. Nah, lalu kemudian paradigma negatif ini ya, atau stigma negatif ini kayak semacam mulai berubah gitu ya. Mulai berubah ketika ada beberapa orang yang kemudian merasakan manfaatnya itu dari ganja, seperti itu ya kan ya, terutama di bidang medis gitu ya. Nah, dengan alasan bahwa ganja itu memiliki banyak manfaat gitu ya. Kalau nggak salah tadi saya sekilas baca itu ada 600-an senyawa gitu ya, yang kemudian itu bisa memberikan manfaat itu. Kalau nggak salah juga LGN ya, Lingkar Ganja Nasional atau nggak salah itu merilis itu ada banyak sekali gitu ya, ada banyak penyakit yang kemudian itu bisa disembuhkan dengan ganja ini, sehingga kemudian akhirnya paradigma negatif ini kemudian akhirnya dievaluasi kembali, apakah akan dilegalkan atau tidak, seperti itu. Nah, kalau secara umum gitu ya, ada yang perlu dipertimbangkan gitu, terkait dengan penggunaan ganja ini. Tapi kemudian kalau dari yang saya rangkum gitu ya, dari literatur yang saya baca itu, penggunaan ganja itu meliputi 3 aspek gitu ya, seperti itu. Yang pertama medis gitu ya, yang kedua adalah terkait dengan rekreasional gitu ya. Jadi saya kurang begitu paham ya. Ada literatur yang menyebutkan bahwa ganja itu tidak mempengaruhi sistem syaraf pusat gitu ya, atau tidak mempengaruhi otak. Tapi kemudian penggunaan rekreasional gitu ya, seperti itu, yang kemudian dalam dosis tertentu bisa membuat orang paranoid, itu kan berarti kan menunjukkan bahwa ganja itu punya efek gitu ya terhadap sistem syaraf pusat, seperti itu. Gitu ya. Jadi penggunaan rekreasional yang membuat dia menjadi lebih tenang, menjadi lebih nge-fly gitu ya, bahkan dalam taraf tertentu bisa sampai membuat orang itu halusinasi, apalagi kalau dikombinasikan dengan yang lain gitu ya, seperti itu. Nah, itu dan yang ketiga itu adalah faktor ekonomi, seperti itu.
Yang mana kalau petani ganja gitu ya seperti itu bisa mendongkrak gitu ya faktor perekonomian gitu ya, tanahnya subur dan sebagainya. Nah, ini semua sebenarnya tergantung gitu ya, nanti arahnya akan kemana gitu ya, seperti itu. Penggunaannya itu dalam batas apa seperti itu. Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya secara statistik gitu ya, penyalahgunaan narkoba di Indonesia makin ke sini itu makin meningkat. Sudah dilarang tapi makin meningkat gitu ya. Setiap di pesawat gitu ya diberikan peringatan bahkan sampai ancaman hukuman mati, tapi ternyata tidak membuat orang itu menjadi jerah, ya kan ya, seperti itu gitu ya. Kebutuhan terkait dengan ekonomi yang sangat tinggi membuat banyak orang yang kemudian akhirnya rela menjadi kurir gitu ya, seperti itu. Dan bisnis narkoba ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan duniawi. Ya, kalau misalnya kalian tahu gitu ya, kartel-kartel di Meksiko di mana itu seperti itu bahkan tempat tidurnya dari emas dan sebagainya, itu literally emas seperti itu ya, yang kemudian akhirnya itu kan kayak apa ya, meraup keuntungan dari sakaunya orang lain seperti itu ya. Dari ekonomi memang sangat menjanjikan. Tapi kemudian akhirnya menurut saya ini yang kemudian perlu direfleksikan kembali gitu. Ketika dilarang itu sedemikian masih regulasinya seperti itu. Nah, nanti kemudian ketika dilegalkan nanti regulasinya akan seperti apa. Maka dari itu ya selain dengan tujuan tadi gitu ya, tujuannya nanti ganja itu mau untuk apa ya, seperti itu, mau untuk rekreasional, untuk medis atau untuk ekonomi. Nah, ini kemudian perlu dipertimbangkan karena memang ada banyak negara yang kemudian membatasi itu hanya untuk kepentingan medis gitu ya. Ada negara yang kemudian bahkan sampai yang tingkatnya rekreasional, nggak apa-apa pakai ganja gitu ya, asal maksimal 8 gram tiap hari. Yang mau nimbang siapa ya? Seperti itu, maksudnya itu kan berarti kan harus dipertimbangkan ya. Itu yang mau nimbang gitu, apakah polisi inspeksi ke rumah-rumah gitu ya, punya ganja nggak gitu ya, berapa beratnya gitu, seperti itu. Kayak gitu gitu ya, ada undang-undangnya seperti itu. Ada yang kemudian yang kemudian akhirnya berefek ketika petani ganja gitu ya, berarti apakah nanti sama dengan belilah ganja yang punya sertifikasi, misalnya seperti itu ya. Berarti kan kalau terkait dengan ekonomi kan regulasinya memang harus diatur. Nah, kalau misalnya terkait dengan aturan, nah kita bisa melihat sendiri gitu ya, seperti itu. Kita mesti melihat kembali gitu ya, respon masyarakat terhadap aturan itu seperti apa. Kadang-kadang saya juga prihatin juga gitu ya. Pemerintah niatnya baik gitu ya, memberikan aturan apa, tapi masyarakat dibully habis-habisan gitu ya. Saya masih ingat dulu itu waktu kebijakan motor itu harus menyalakan lampu. Saya nggak tahu ya kalian sudah merasakan itu atau enggak gitu. Maksudnya kan kalian kan mungkin masih belum boleh naik motor ya seperti itu. Tapi beberapa tahun yang lalu gitu ya. Artinya di masa itu lampu utama itu masih opsional, bisa nyala bisa tidak gitu ya. Sampai kemudian akhirnya diwajibkan. Nah itu kan dibully habis-habisan sama masyarakat. Lampu itu meningkatkan pemanasan global, lampu ini dan sebagainya, boros ini dan sebagainya itu. Padahal ya kepolisian itu mengeluarkan peraturan itu berawal dari kejadian di mana kecelakaan itu yang paling banyak itu menimpa kendaraan sepeda bermotor. Nah, ketika lampu menyala, asumsinya adalah orang menjadi lebih waspada, misalnya seperti itu. Nah, itu ya seperti itu ya. Belum aturan-aturan yang lain, yang mana memang beberapa aturan itu bikin kontroversi, ya seperti itu. Yang terakhir itu BBM pakai aplikasi lah dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terkait dengan ini, ya seperti itu. Nah, kira-kira respon masyarakat akan seperti apa? Nah, itu yang kemudian perlu dipertimbangkan ya, sehingga ketika diskusi masalah seperti ini bukan hanya dari kalangan medis saja, bukan dari kalangan medis, hukum gitu ya, psikologi gitu ya, bahkan kalau perlu itu adalah dari sosiolog gitu ya, seperti itu, pakar pakar ilmu sosial gitu ya, seperti itu, terkait dengan ini bagaimana gitu ya, seperti itu, respon masyarakat, respon massa itu seperti itu. Nah, itu. Terus kemudian pemerintah. Nah, saya kurang tahu ya gitu, tapi kemudian respon masyarakat terhadap
pemerintah ini bagaimana gitu ya, regulasi aturan itu seperti apa gitu ya. Yang jelas kita sudah disuguhkan dengan realita yang cukup membuat kita menjadi bertanya-tanya gitu ya, seperti itu, kayak kasus korupsi di bansos gitu ya, pun juga terakhir itu adalah minyak goreng gitu ya, seperti itu. Negara penghasil sawit terbesar di dunia tapi minyak goreng mahal itu kan sesuatu hal yang ini ada apa terkait dengan regulasinya. Nah, ketika hal-hal yang semacam itu gitu ya, tidak tertangani dengan baik kayak gitu seperti itu, nah maka bagaimana ketika ini kan akan menjadi pertanyaan besar ya seperti itu. Apalagi ya itu tadi, kok sawit itu menghasilkan keuntungan yang besar juga, nah apalagi ganja itu lebih lagi itu seperti itu ya. Efek beberapa gramnya saja itu punya dampak yang kemudian cukup kuat gitu ya, seperti itu. Dan juga terakhir itu adalah yang perlu dipertimbangkan, ini terkait dengan regulasi ini ya, bagaimana kesikapan kita itu mengatur atau sebenarnya bukan mengatur ya, tapi menekan angka pecandu ya. Yang kemudian akhirnya itu menjadi meningkat itu. Sangat banyak yang kemudian memakai apa itu, menyalahgunakan zat-zat itu ya, seperti itu. Yang mana sebenarnya bukan hanya ganja saja ya. Penyalahgunaan substance abuse itu kan berarti kan menyalahgunakan gitu. Kalau substance use itu kan penggunaan ya, penyalahgunaan zat itu ya seperti misalnya yang harusnya itu untuk merekatkan barang lem gitu ya, seperti itu, tapi dihirup gitu ya. Itu kan ada kan ya, seperti sampai kemudian offline gitu kan, seperti itu. Lem aja bisa dijadikan untuk candu gitu ya, apalagi yang lain gitu ya, yang memang itu literally apa ya, literally bisa bikin kecanduan. Bahkan waktu saya dulu itu sempat direhabilitasi narkoba ya, waktu praktek psikolog ya, bukan saya sebagai pecandu gitu, bukan saya yang direhabilitasi gitu ya. Saya diskusi dengan salah satu konselor etiknya gitu ya. Ada banyak sekali tanaman itu yang punya potensi untuk menstimulasi sistem syaraf pusat gitu ya, kayak kecubung, kayak apalagi ya itu seperti itu banyak sekali gitu. Yang terakhir itu yang bagi saya itu mencengangkan gitu ya, mau muntah gitu, tapi ya realita gitu ya, itu rebusan popok bayi. Popok bayi direbus, diminum, nge-fly dia. Kemudian saya nggak habis pikir, wah, kok bayi bisa direbus, itu diambil saripatinya kayak itu, seperti itu. Ada yang menyalahgunakan, ya itu yang namanya substance abuse itu ya di situ ya, seperti itu. Nah, hal-hal yang semacam itu yang kemudian perlu menjadi perhatian gitu ya, dan juga sekaligus menjadi tantangan gitu ya, seperti itu. Jika zat-zat gitu ya, yang sebenarnya penggunaannya itu bukan untuk itu ya, bukan untuk maksudnya zat-zat yang sebenarnya itu netral gitu, tapi disalahgunakan, maka apa jadinya dengan ganja gitu. Sehingga kalau misalnya bicara soal legalitas ganja gitu ya, seperti itu, menurut saya tantangannya bukan hanya di pemerintah ya atau pengambil kebijakan, tapi sebenarnya masyarakat itu seperti itu. miliaran rupiah gitu, seperti itu. Nah, dari Pertamina sendiri sudah mewanti-wanti agar uang ini diinvestasikan, jangan kemudian dihabiskan. Tapi kemudian bagi apa yang terjadi di market Dibeliin tersebut? mobil itu kalau saya. Ya, beli mobil ya. Semuanya beli mobil. Mobilnya itu mobil mewah gitu. Yang nggak bisa nyetir mobil, beli mobil. Terus akhirnya nabrak-nabrak dan sebagainya. Nah, sekarang gitu ya, akhirnya ada yang digugat cerai istrinya karena sudah nggak punya uang lagi. Seperti itu. Karena uangnya nggak di akhirnya ya uangnya itu habis untuk untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif. Ini kan akhirnya gitu ya, nggak semuanya itu bisa kita serahkan juga ke masyarakat. Itu perlu diedukasi, didampingi gitu ya. Dan ternyata mendampingi masyarakat itu bukan hal yang mudah.
budaya masyarakat itu bukan hal yang mudah. Ini saya beberapa kali cerita gitu ya. Saya nggak tahu kalau Akbar kemarin kuliah di UGM itu dapat cerita dari buku atau tidak gitu ya, Mas Akbar ya gitu ya. Ada contoh mengedukasi masyarakat itu nggak mudah adalah begini. Ada kasus gitu ya, kasus apa itu namanya wabah gitu, wabahnya wabah muntaber gitu ya. Kira-kira penyebabnya apa? Kalau menurut teman-teman di sini? Kalau ada wabah muntaber itu kira-kira penyebabnya apa? Oh, ini salah nggak apa-apa ya, nggak dapat nilai, nggak ada nilainya. Tapi sepakat nggak kalau misalnya muntaber itu karena sanitasi yang buruk gitu ya, sistem air yang buruk dan lain sebagainya. Dan ternyata memang benar gitu ya. Banyak warga di situ itu kalau buang air itu masih di sungai. Banyak warga yang belum memiliki WC pribadi gitu ya, di rumahnya masing-masing, sehingga semuanya itu masih ke sungai. Sehingga kalau misalnya ya teman-teman di sini jadi pemerintahnya gitu ya, seperti itu, jadi aparat desanya itu kira-kira atau yang pemegang kebijakan di situ ya, kira-kira program apa yang akan dilakukan? Nah, ternyata setelah ditelusur, masyarakatnya itu biasanya kalau ke sungai gitu ya, untuk buang air itu biasanya bareng-bareng. Ya, nongkrong bareng gitu ya, nobar ya. Kalau nobar yang ini tuh nongkrong bareng gitu ya, seperti itu. Sementara kalau di WC umum itu kan WC-nya personal ya. Jadi masuk ke dalam bilik gitu ya, gelap sendirian gitu. Males gitu ya, gabut gitu ya. Mending ke sungai gitu ya, dengan suara gemericik air gitu ya, sambil ngobrol gitu ya. Kalau yang ibu-ibu bisa sambil diskusi mantunya siapa, harga cabai gimana dan lain sebagainya. Ada banyak interaksi di sana gitu seperti itu. Nangkap ya maksudnya. Nah ini gambaran terkait dengan bagaimana mempersiapkan masyarakat yang ternyata itu bukan hal yang sederhana. Jadi tantangannya adalah di situ seperti itu. Gitu ya, kalau terkait dengan ekonomi, apalagi yang sifatnya rekreasional ini jelas dipertimbangkan gitu ya, satu-satunya yang terakhir adalah medis. Nah, saya kemudian jadi teringat gitu ya bahwa Indonesia itu dulu teman-teman di sini masih ingat nggak ya? Gitu. Indonesia dulu dijajah itu karena apa sih? Dicari apa nih? Rempah-rempah. Rempah-rempah gitu ya. Kenapa rempah-rempah itu kenapa kok sedemikian diburunya gitu? Sampai kemudian harus menguasai mengekspansi ya itu seperti itu. Kenapa kok rempah-rempah itu sedemikian pentingnya? Mungkin karena bahan baku industri ya, waktu kala itu. Bahan baku industri. Ada lagi yang lain? Mungkin kesehatan, Pak. Kesehatan gitu ya. Jahe, empon-empon dan sebagainya itu cuma ada di Indonesia gitu itu. Buat dibawa ke dan ternyata efeknya buat badan itu enak sekali gitu. Jadi hal-hal itu hal-hal yang sifatnya mewah ya. Nah, sementara kebalikan kalau di sana lobster itu untuk makanan tahanan gitu ya. Di sini jadi makanan mewah ya. Kalau di Indonesia seperti itu. Nah, kembali ke yang tadi itu, seperti itu. Nah, rempah-rempah ini, rempah-rempah di Indonesia ini sepertinya memang juga perlu digalakkan gitu ya, seperti itu. Sehingga ketika misalnya ada alasan medis gitu ya, alasan medis kira-kira ada alternatifnya ya, seperti itu. Kok tadi yang sempat baca di tornya gitu ya, di tornya itu adalah bahwa kondisi medis kayak diabetes itu pun juga bisa ditangani dengan ganja gitu. Tapi ternyata kemudian herbal yang untuk menangani diabetes itu pun juga ternyata cukup banyak pilihannya. Ada kayu manis, ada temulawak dan lain sebagainya gitu. Yang menurut saya itu perlu dieksplorasi lebih lanjut. Apalagi yang kalau nggak salah yang terakhir kemarin itu adalah akar bajakah dari Kalimantan gitu ya, yang kemudian konon katanya punya efek yang luar biasa terhadap kanker seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa dieksplorasi lebih lanjut. Apalagi hutan di Indonesia itu masih banyak yang belum tersentuh. Artinya apa? Potensi
kita terkait dengan herbal dan lain sebagainya sebagai alternatif pengembangan medis seperti itu sebenarnya masih sangat luas gitu. Nah, sehingga di sini nanti mungkin itu bisa menjadi salah satu hal yang kemudian bisa bukan ranah saya ya, karena yang paling paham terkait dengan dunia medis itu adalah dokter, farmasi, gitu ya. Secara secara keseluruhannya gitu ya, ganja itu memiliki manfaat gitu ya, herbal lain juga memiliki manfaat barangkali gitu ya, barangkali ada yang kemudian kalau misalnya nggak ada ganja, ada nggak tanaman alternatif yang lain atau zat alternatif yang lain yang mungkin bisa didapatkan. Indonesia itu sangat kaya dengan hal itu gitu ya, seperti itu. Jadi ini ya yang mungkin bisa menjadi pemantik untuk diskusi pada kesempatan siang hari ini, gitu ya. Selamat datang Mas Akbar dan Pak Retno, gitu ya, seperti itu, gitu ya, untuk memandu, gitu ya, diskusi, gitu ya, pada kesempatan siang hari ini, gitu ya. Nah, itu sekilas gitu ya apa yang kemudian saya sampaikan sehingga bisa menjadi pertimbangan, gitu ya. Jadi pertimbangan, bisa memantik diskusi, dan mudah-mudahan bisa memperluas juga wawasan dari teman-teman semua. Demikian ya di note speaker dari note speaking dari saya, gitu ya. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf. Bila terjadi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ali atas penyampaiannya, menarik sekali ya. Sangat-sangat membuka wawasan kita untuk merefleksikan legalisasi ganja itu apa sih dampak-dampak yang ditimbulkan secara garis besar rekreasional, medis, ekonomi. Setelah dipaparkan tadi, kemudian kita juga ingin tahu bagaimana sih legalisasi ganja ini di ranah hukum gitu loh, di ranah regulasi. Apa yang bisa dibangun atau konstruksi hukum seperti apa yang bisa dibangun gitu sebagai dasar legalisasi ganja itu sendiri gitu. Oh iya Pak, terima kasih Pak Ali. Pak Ali izin pamit ya, teman-teman semuanya. Terima kasih Pak. Ya, dan itu akan disampaikan langsung oleh Mbak atau Yunda Retno Widyastuti selaku peneliti PSHK UII. Waktu dipersilakan, monggo. Baik, terima kasih Mas Irwan. Untuk penyampaian materi, mohon maaf, berapa menit? Sepuasnya aja Mbak. Jangan, nanti Mas Akbar ini banyak acaranya soalnya. Oke, Ya. Terima kasih sebelumnya. Mohon izin saya share sedikit materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Akbar, Bang Akbar, dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas undangannya. Jadi siang hari ini kita akan sharing-sharing, kita diskusi yang ringan saja berkaitan dengan tadi yang disampaikan oleh moderator dan juga sudah diawali oleh keynote speaker berkaitan dengan legalisasi ganja di Indonesia. Kemudian kalau dalam perspektif hukum, karena saya diminta untuk berdiskusi atau menyampaikan materi terkait dengan bagaimana hukum memandang tentang legalisasi ganja, maka dalam siang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sebenarnya urgensi dari legalisasi ganja di Indonesia. Jadi apakah legalisasi ganja yang sekarang sedang menjadi isu yang cukup hangat di Indonesia ini urgent atau tidak secara normatif atau secara hukum. Oke. Jadi saya akan menyampaikan sedikit pengantar, kemudian bagaimana regulasinya atau pengaturannya, kemudian diskursusnya antara pro dan kontra, dan juga nanti konklusi.
Jadi tadi kan sudah sedikit dibahas sebenarnya apa yang melatar belakangi isu dari legalisasi ganja ini. Jadi wacana tentang legalisasi ganja ini kan sebenarnya sudah dimulai sejak di tahun 2018 ke 2019. Karena pemerintah itu telah menginisiasi terkait dengan RUU perubahan terhadap Undang-Undang Narkotika itu sejak 2019. Dan kemudian masuk ke, kalau di DPR itu ada program legislasi nasional, dan itu masuk di skala prioritas, itu tahun periode di 2020 sampai 2024. Dan sekarang step-nya itu masih di pembahasan tingkat pertama, jadi masih jauh sebenarnya pembahasannya. Apa yang kemudian ada di dalam RUU terkait narkotika ini? Yang pertama ada zat psikoaktif baru, kemudian penyempurnaan ketentuan rehabilitasi itu seperti apa, tim asesmen terpadu, penyidik BNN dan kewenangannya, kemudian syarat dan tata cara sampel di laboratorium, barang sitaan, dan juga penyempurnaan ketentuan pidana yang memang itu harus disesuaikan ya dengan perkembangan zaman. Karena ini kan undang-undangnya di tahun 2009, kemudian ada perubahan, kemudian ini perubahan yang kedua. Nah, ganja itu masuk di mana? Sebenarnya kalau di ketentuan-ketentuan yang kemudian muncul di RUU ini, kemungkinan kan dia akan di konteks ke zat psikoaktif itu. Apakah dia masuk ke dalam, masih tetap di golongan 1 atau kemudian diturunkan ke golongan 2 dan sebagainya yang begitu. Nah, kemudian tadi moderator juga sudah menyebutkan ya, ketika isu ini kemudian memanas ketika ada seorang ibu rumah tangga, itu Ibu Santi, itu menyuarakan bahwa anaknya itu kan mengidap cerebral palsy, jadi penyakit yang dia itu membuat lemah sistem otot, tulang, dan lain-lain, dan salah satu pengobatannya, nanti bisa di make sure ke teman-teman ini ya, teman-teman kesehatan, itu adalah minyak ganja atau cannabis oil itu sebagai pengobatannya. Dan kemudian karena isu itu, kemudian Undang-Undang Narkotika ini di tahun 2020 juga di JR, di Judicial Review, konstitusionalitas dari pasal-pasal yang terkait dengan ganja itu tadi di Mahkamah Konstitusi. Dan hingga sampai saat sekarang ini, dari tahun 2020 sampai 2022 itu belum ada putusan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan itu. Nah, kemudian upaya-upayanya itu tidak hanya melewati pengadilan di MK, tetapi juga para pejuang ibu-ibu dan juga beberapa kelompok itu juga ke legislatif atau ke DPR untuk memberikan masukan terhadap ganja ini pentingnya dalam kesehatan, konteksnya ketika ada seorang yang membutuhkan pengobatan dari ganja itu seperti apa, itu juga sudah disampaikan di RDP DPR gitu. Jadi itu yang kemudian melatar belakangi isu dari urgen atau tidak urgennya legalisasi ganja di Indonesia. Nah, kalau secara hukum itu problem ini tuh ada dua hal ya. Jadi kalau secara norma itu ganja itu dilarang karena masuk ke dalam narkotika golongan 1 untuk health service. Jadi di golongan 1 itu kalau teman-teman buka Undang-Undang Narkotika itu ada banyak sekali jenis-jenis yang masuk ke golongan 1, dan di golongan 1 itu tidak disarankan untuk pengobatan, bukan tidak disarankan ya, dilarang untuk pengobatan. Hanya diperbolehkan untuk penelitian saja. Tidak boleh untuk pengobatan. Kemudian hingga sampai detik ini, karena juga masih menjadi RUU, kemudian di Mahkamah Konstitusi juga belum beralih status dari hukum itu karena belum diputus, jadi memang belum ada kebijakan maupun politik hukum terkait dengan penggunaan narkotika, khususnya ganja itu untuk kesehatan. Jadi secara hukum memang dilarang,
Kemudian juga belum ada political will dari pemerintah ataupun kebijakan yang membolehkan atau mengecualikan si ganja ini untuk pengobatan. Nah, secara pengaturan, ini kalau teman-teman di psikologi terutama atau di FPSB mungkin agak asing dengan regulasi, padahal di setiap lini kehidupan itu kan pasti kita menjumpai peraturan-peraturan dan mau tidak mau kita harus membaca itu dulu karena memang Indonesia secara hukum jadi memang segala sesuatu itu ya saklek seperti itu. Kalau belum ada hukumnya ya tidak bisa diapa-apain, kalau sudah ada hukumnya ya itu perlu diubah dulu untuk membuat perubahan di masyarakat. Nah, jadi cantolannya kalau di konstitusi itu ada di pasal 28 sama pasal 34 terkait dengan kesehatan, terkait dengan hak warga negara, terkait dengan kewajiban negara. Kemudian juga diaturnya di tadi ya Undang-Undang Narkotika. Nah, ternyata ada 65 jenis narkotika golongan 1 dan itu tidak diperuntukkan untuk kesehatan selain hanya untuk penelitian saja, dan salah satunya adalah tanaman ganja, tanaman koka, opium, kokain, dan heroin. Itu yang mungkin sedikit kita sering mendengarnya ya. Ada banyak sekali listnya di 65 itu yang sama sekali saya tidak pernah dengar begitu. Kemudian tadi ya kalau statusnya sekarang ini pasal-pasal terkait dengan golongan 1, kemudian golongan itu tidak diperuntukkan untuk kesehatan, itu dimohonkan di Mahkamah Konstitusi untuk di challenge konstitusionalitasnya. Karena memang ada masyarakat yang terdampak dari peraturan atau dari larangan terhadap penggunaan ganja yang masuk ke golongan 1 itu. Tetapi dalam dunia internasional sudah ada konvensi-konvensi di sejak tahun 1961 itu ada Single Convention of Narcotic Drugs dan lain-lain itu yang memberikan ruang sebenarnya bagi pengaturan penggunaan narkotika untuk kepentingan medis atau kesehatan. Jadi secara internasional, secara konvensi di tingkat internasional itu ada celah hukumnya, tetapi kan memang belum diterapkan di Indonesia. Tetapi biasanya dalam konteks pengaturan, apalagi kesehatan, itu kan Indonesia juga selalu melihat bagaimana dunia internasional itu kan melihat itu. Kemudian kalau tidak salah, coba nanti teman-teman cek, di tahun 2020 itu PBB juga sudah menghapus salah satunya ganja itu dalam list golongan yang dia itu tidak diperuntukkan untuk kesehatan. Sehingga memang sudah ada nih ruang secara internasional, secara norma internasional yang memberikan ruang bagi jenis-jenis narkoba atau narkotika, dalam konteks ini adalah ganja. Gitu. Kemudian kalau di dunia narkotika itu ada, kalau konteksnya di Indonesia itu ada drug policy. Jadi pengaturan mengenai narkotika itu sebenarnya untuk apa sih pengaturan terkait dengan narkotika ini? Jadi ketika jadi undang-undang narkoba itu untuk jenisnya dan juga pengurangan dampak dan reintegrasi sosial terhadap narkotika itu di sana sehingga di 2009. Jadi kemudian programnya itu untuk apa? Untuk mempengaruhi penggunaan narkoba dan juga konsekuensinya bagi pengguna dan masyarakat dalam diperuntukkan untuk kesehatan kan sudah banyak. Dan dalam konteks pengendalian narkotika itu yang jenis-jenisnya diperbolehkan itu ketika memang pengakuan atau diagnosa jadi secara kesehatan, kemudian adanya perawatan kesehatan yang profesional dan itu harus dijalankan oleh profesional, tidak boleh seenaknya sendiri.
atau selective policy yang itu juga ditugaskan pemerintah yang harus mengontrol itu. Nah, tetapi kalau kemudian kita kembalikan ke masyarakat, setiap regulasi, setiap aturan itu pasti menimbulkan pro dan kontra. Dan juga sudah sempat disinggung ya. Nah, kita bicara tentang pro terhadap misalnya legalisasi. Pro-nya adalah terhadap legalisasi apapun sebenarnya ya. Misalnya kalau sekarang yang sudah legal itu kan adalah minuman beralkohol. Itu kan sudah ada legalisasinya. Dan itu sebenarnya memudahkan pemerintah untuk mengontrol bagaimana distribusi di masyarakat, bagaimana penggunaannya, bagaimana peruntukannya. Itu mempermudah karena negara itu memiliki dasar yang kuat untuk turun ke sana. Sudah diberikan cantolan oleh undang-undang atau oleh peraturan. Jadi dikaitkan dengan kesehatan, negara juga bisa menjamin kesehatan yang memang disyaratkan harus dengan pengobatan salah satu atau beberapa jenis narkotika itu. Tetapi tentu saja di sisi pro juga ada kontranya. Kontranya di masyarakat kan jelas masih banyak masyarakat yang menilai terkait dengan ya ganja ini kan adalah barang haram salah satunya karena dia masuk jenis narkoba yang dia juga merusak kesehatan meskipun tidak separah kokain, tetapi tetap saja tidak banyak masyarakat yang masih menganggap ini hal yang sangat tabu, sama halnya dengan narkoba jenis golongan satu lainnya yang tidak diperbolehkan dan tidak seharusnya pemerintah itu memberikan ruang meskipun itu hanya sedikit. Jadi kan masih banyak sekali yang kontra terhadap legalisasi terhadap ganja ini. Pun teman-teman di sini atau kita yang ada di sini juga masih bertanya-tanya beneran nggak sih nanti kalau misalnya dilegalkan ini cuma akan diperuntukkan untuk kesehatan. Gimana kalau nantinya akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Itu. Tapi kemudian untuk menyimpulkan apakah sebuah aturan itu urgent atau tidak, itu baik itu undang-undang, kemudian nanti diturunkan ke peraturan pemerintah, terus kalau di level daerah itu ada peraturan daerah, itu setidak-tidaknya itu harus memenuhi 3 unsur ini. Unsur secara filosofis, itu dikaitkan dengan Pancasila, benar tidak kalau kemudian Pancasila itu di breakdown, itu akan ketemu, oh filosofinya dari legalisasi ganja itu apa. Itu harus kemudian dirumuskan. Kemudian secara sosiologis, misalnya kalau sekarang ya secara kesehatan itu sangat dibutuhkan karena ada bukti-bukti yang menunjukkan di masyarakat bahwa ganja itu diperuntukkan untuk kesehatan dan sangat efektif dan mungkin belum ditemukan pengobatan yang lebih efektif dibandingkan dengan ganja. Itu secara sosiologis. Jadi kebutuhan masyarakat yang mendesak, kemudian secara perekonomian seperti apa itu harus dikaji. Kemudian secara yuridis atau secara legal adalah peraturan yang sekarang itu belum cukup untuk memberikan ruang bagi ganja itu bisa dimanfaatkan meskipun secara medis itu belum ada normanya sehingga dibutuhkan norma yang baru. Itu untuk menunjukkan bahwa suatu peraturan itu urgent atau tidak. Nah, kemudian ketika sebuah peraturan itu tuh ada, biasanya itu kalau di teori hukum itu ada 3 hal yang mempengaruhi sebuah hukum itu menjadi sebuah sistem gitu. Jadi struktur hukumnya itu aparat penegak hukumnya itu seperti apa melihat dari peraturan itu. Kemudian substansi hukumnya, substansi itu ya isi dari peraturan itu atau isi dari undang-undang itu. Kemudian budaya hukum. Nah, budaya hukum ini yang susah. Apakah legal culture ini di masyarakat itu bisa tidak menerima budaya yang ini kan belum pernah ya di Indonesia. Kayak awal-awal kemarin ketika ada legalisasi minuman beralkohol itu kan juga sangat ramai sekali. Nah, sekarang ini ada legalisasi ganja nih. Ini meskipun medis ya. Apakah kemudian budaya hukum itu bisa
budaya hukum kita yang ketimuran ini bisa tidak menerima hal itu, apalagi syarat dengan agama Islam yang menjadi mayoritas dan lain-lain. Tapi kalau kita kontekskan dalam asas perundang-undangan, itu ada yang namanya principle of alternativity. Jadi setiap peraturan perundang-undangan itu dijadikan sebagai pengaturan alternatif. Jadi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kemudian juga ada prinsip kebutuhan norma. Jadi memang benar atau tidak bahwa pengaturannya itu memang menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat sehingga pemerintah itu harus membuat aturan, harus membuat norma itu agar supaya tercipta kebutuhan masyarakat yang akhirnya terpenuhi. Baru kemudian diruntut lagi secara filosofis, sosiologis, dan yuridis itu untuk menentukan bisa tidak kita melegalkan narkotika, dalam hal ini adalah ganja medis. Seperti itu. Nah, itu. Jadi kalau saya tidak akan memberikan saya pro atau kontra terhadap legalisasi ganja, karena ini masih terlalu dini ketika kita mau sekedar menyebutkan bahwa oh ya nggak apa-apa kita pro terhadap legalisasi ganja, tetapi ketika kita kita belum memiliki dasar yang cukup kuat baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridis, itu juga belum dikatakan cukup kalau di dunia hukum. Tapi memang karena itu sudah sejak 2019 ya kajiannya di DPR, jadi seharusnya legislatif maupun eksekutif pemerintah itu seharusnya sudah cukup untuk kemudian memberikan kajian yang kuat atau kajian akademis yang kuat terkait dengan ini. Ya, tentunya harus melibatkan semua hal. Kalau tadi ada di struktur hukumnya itu ya berarti baik secara misalnya dari BNN, kemudian dari level eksekutif yang di kesehatan, itu semua harus dilibatkan masyarakat, kemudian dunia usaha bahkan itu harus dilibatkan dalam pembuatan sebuah peraturan. Jadi benar-benar harus di make sure bahwa peraturan ini memang urgent di masyarakat atau tidak. Itu saja, kemudian nanti selanjutnya kita diskusi, ditanya jawab. Terima kasih, Mas Irwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yunda Retno atas penyampaiannya, sangat menarik. Kalau berarti kan secara yuridis itu masih belum cukup untuk dijadikan landasan hukumnya, belum cukup lah landasan hukumnya gitu. Dan juga secara politik belum ada political will dari pemerintah kita gitu, khususnya Indonesia gitu ya. Dan mungkin kita langsung ke Bang Akbar. Mungkin kalau secara secara ideologis atau secara filosofis, mungkin karena kita mayoritas Muslim mungkin ya. Jadi legalisasi ganja ini cenderung bias gitu, seolah-olah halal haram gitu ya. Jadi cuman ada dikotomi itu gitu loh, antara halal dan haram. Nah, mungkin dari senior kita nih, Bang Akbar, boleh memberikan penyampaiannya atau pendapatnya atau mengenai legalisasi ganja ini. Monggo, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bang. Kedengaran ya. Ya, yang terhormat Mbak Eno selaku pemateri, Pak Imam Tata, dan juga moderator Mas Irwansyah. Saya izin share screen mungkin. Oh ya, yang pertama selain ingin menjawab kegelisahan moderator tadi ya terkait tidak adanya perspektif baik medis maupun ekonomi tadi. Kebetulan yang menyampaikan perspektif medisnya saya. Memang idealnya yang menyampaikan ini adalah psikiater gitu. Tapi kebetulan saya saat ini bekerja di klinik rehab rawat jalan di Kalimantan Timur.
yang mana penyebaran narkobanya mungkin salah satu yang tertinggi kalau bisa dibilang di Indonesia ya. Dan di situ juga saya karena peran saya sebagai psikolog adiksi perlu mempelajari tentang psikofarmakologi atau itu ilmu yang mengkaji tentang pengaruh obat-obatan terhadap psikis manusia. Jadi mudah-mudahan perspektif dari saya membantu. Tapi kalaupun tidak ya, karena ini kan merupakan rangkaian, kalau saya berbicara sama Imam tadi ya, ini bukan merupakan rangkaian kajian gitu. Jadi nanti mungkin ada lagi. Kalau misalnya ingin membahas kajian medisnya lebih mendalam ataupun kajian hukum ekonominya lebih mendalam lagi, akan dibuat kajian lanjutan. Dan expertnya juga mungkin bisa lebih gede-gede lagi. Tapi di sini saya ingin menyampaikan terkait isu-isu apa yang kira-kira akan kita hadapi besok kalau misalnya wacana legalisasi ganja ini berlanjut. Isu-isu ini maksudnya untuk meningkatkan literasi kita, terutama literasi sainsnya. Itu kadang-kadang sering saya gaungkan ke kawan-kawan komi gitu. Bacalah buku-buku sains gitu, jangan belajar filsafat terus gitu. Karena bagaimanapun dalam kebijakan pemerintah itu ada banyak hal yang kita juga mesti tahu fundamental sainsnya gitu. Nah, yang saya akan coba bahaskan hari ini menyangkut fundamental sainsnya maupun beberapa isu sosial yang mungkin akan muncul nantinya jika wacana ini berlanjut gitu. Semoga ini bisa membantu ya. Nah, kalau soal ganja pasti kawan-kawan sudah tahu ya sayuran mahal itu. Sebenarnya ada 3 spesies yang bisa dikenal gitu. Tapi yang paling sering itu adalah cannabis sativa pertama. Ini yang betul-betul dipakai terus baik dalam pembuatan ganja medis maupun bunga-bungaannya dipakai, bahkan getahnya pun dipakai. Makanya dalam UU narkotika yang sebelumnya kemarin, narkotika golongan 1 itu seluruh tanaman ganja itu kan masuk narkotika golongan 1, betul enggak Mbak Eno? Betul. Ya, seluruh tanaman ganja itu, bahkan bunganya, bahkan akarnya itu masuk, kalau istilahnya diharamkan semua. Ya, cannabis sativa. Terus ada juga yang disebut sebagai cannabis indica. Nah, ini spesies yang ini mungkin bisa dikatakan itu ganja khusus untuk teler kali ya. Karena kalau dilihat cannabis indica ini kandungan THC-nya tetrahydrocannabinol namanya itu sangat tinggi. Nah, selanjutnya kita coba untuk menjelaskan sedikit tentang ini. Slide-nya muncul kan? Ternyata cuma munculnya di tempat saya lagi. Muncul Bang. Oke. Ya. Saya jelaskan sedikit mungkin dari perspektif psikofarmakanya mungkin ya. Pertama kalau saya pernah mendengar gitu, ada teman diskusi saya yang bilang gitu, kalian tuh sebenarnya munafik kalau mau mengilegalkan narkoba. Lah kenapa gitu? Lah di dalam tubuh kalian itu aja ada narkobanya kok. Gitu. Yang dimaksud itu endorfin dan endokannabinoid. Endo itu artinya di dalam, sesuatu zat yang ada di dalam tubuh. Endorfin itu strukturnya sama dengan morfin. Sedangkan endokannabinoid strukturnya sama dengan zat kannabinoid yang ditemukan di tanaman ganja. Kalau tidak percaya, misalnya kalau kawan-kawan pernah olahraga gitu ya, olahraga terus beberapa saat kemudian merasa enak gitu. Pernah kan? Atau merasa wah segar banget nih habis olahraga gitu. Perasaan segar itu munculnya adalah karena tubuh memproduksi molekul endokannabinoid itu. Dengan kata lain, yang perasaan segar yang muncul itu mungkin bisa dikatakan mirip dengan perasaan yang muncul saat mengkonsumsi ganja, cuma ini lebih alami dari dalam tubuh dan dosisnya lebih sedikit. Sama juga dengan produksi endorfin. Tapi di sini kita bahas khusus untuk ganja ya. Endokannabinoid ini sebenarnya fungsinya banyak. Dia adalah neurotransmitter. Itu adalah molekul yang membantu sel otak itu saling berkomunikasi. Dan fungsinya banyak sekali. Sel saraf maksudnya. Fungsinya banyak sekali itu, tapi yang penting dia itu menjaga keseimbangan dalam tubuh. Atau kalau bahasa ilmiahnya itu homeostasis gitu ya.
Contohnya begini, yang tadi itu, misalnya olahraga, badan itu kan sebenarnya badan itu dipenuhi stres, gitu, dipenuhi tekanan gitu kan, yang menyebabkan badan jadi kelelahan segala macam. Tapi kenapa bisa muncul rasa enak? Nah, rasa enaknya ini muncul sebagai apa namanya, penyeimbang dari aktivitas olahraga yang tadi. Bagaimanapun olahraga itu sehat, tapi kalau cuma sakitnya doang yang kerasa, kita nggak akan terus berolahraga gitu. Makanya sebagai penyeimbang kemudian tubuh memproduksi endokannabinoid. Perasaan enaknya muncul di situ. Selain itu juga banyak fenomena tubuh lain kalau bisa dikatakan yang juga diatur oleh molekul endokannabinoid ini tadi. Ketidakseimbangan di sistem endokannabinoid ini bisa menyebabkan banyak hal, bisa jadi itu mulai dari kecemasan dan depresi, bahkan bisa sampai skizofrenia atau penyakit jiwa yang diikuti oleh delusi dan halusinasi, dan berbagai gangguan yang lain, misalnya penyakit degeneratif, Alzheimer, Parkinson, multiple sclerosis. Makanya kemudian argumen-argumen yang dipakai orang-orang terutama ya, itu saya memakai ganja ini untuk menyembuhkan multiple sclerosis saya, cerebral palsy saya. Bahkan Alzheimer katanya bisa disembuhkan dengan menggunakan ganja, karena dalam ganja medis itu ada zat yang bisa melindungi sel saraf dari kerusakan. Nah, tapi itu nanti akan kita bahas bahwa sebenarnya ya realita risetnya tidak seideal itu. Nah, itu tujuan saya adalah untuk mendiseminasi apa namanya realita risetnya itu sebenarnya gimana sih. Nah, oke. Jadi saya lupa pencet F5, mohon maaf. Nah, oke, yang di sebelah kanan ini ya. Ini adalah zat yang biasanya yang kalau bisa dibilang dalam ganja itu yang paling banyak muncul. THC ini, tetrohidrocannabinol. Nah, fungsinya banyak karena dia bisa menyangkut ke berbagai macam reseptor di dalam tubuh. Jadi ibaratnya THC ini adalah kuncinya, reseptor di dalam tubuh itu lubang kuncinya. Lubang kuncinya ini ada di berbagai macam bagian di dalam tubuh. Nah, THC ini dia mempunyai efek terapeutik, efek menyembuhkan, betul. Untuk kalau misalnya sistem endokannabinoid tadi terdapat ketidakseimbangan, maka kita membutuhkan ganja medis ini untuk memperbaiki ketidakseimbangan tersebut. Tapi THC ini juga adalah senyawa yang membuat kita teler. Nah, makanya kemudian dalam diskursus tentang ganja medis itu ya, biasanya media itu kan mengekspos pro kontranya adalah iya ganja itu mungkin bisa menyembuhkan, tapi kan bisa bikin teler juga, bisa bikin kecanduan juga. Nah, itu karena yang kita tahu cuma yang THC ini atau ada tetrohidrocannabinol ini. Fungsinya memang ada kemampuan menyembuhkannya, tapi juga ada fungsi ada efek membuat telernya itu. Itu membuat citra negatif lah istilahnya dalam ganja medis gitu ya. Tapi kemudian beberapa tahun kemudian ini cukup baru sebenarnya, 20 tahun yang lalu itu baru diteliti lagi senyawa lain yang namanya cannabidiol. Ternyata cannabidiol ini kalau ditemukan di dalam ganja, dia bisa kalau bisa dibilang dia bisa melawan efek memabukkannya THC tadi. Nah, makanya kemudian mulai dikembangkan ganja medis yang mengambil zat aktifnya cannabidiol ini aja. Kalau kawan-kawan kemarin nonton berita ya, ada rapat dengar pendapat umum antara Komisi 3 DPR sama Yayasan Sativa kalau tidak salah. Nah, Yayasan Sativa kemarin itu bilang kalau kira-kira begini, karena zat cannabidiol ini nggak memabukkan, nggak bikin kecanduan. Sudah dikasih ke pasien-pasien cerebral palsy sampai beberapa miligram dan mereka nggak ada yang mabuk kok, nggak ada yang teler, nggak ada yang kecanduan gitu. Nah, karena yang digunakan cannabidiol ini. Tapi
memang kalau bicara ganja medis juga yang lebih banyak, yang cukup banyak digunakan ya masih THC ini. Makanya kita menemui dengan berbagai macam efek sampingnya ya. Cannabidiol ini memang kalau untuk sekarang diteliti hampir tidak ada efek sampingnya. Paling cuma diare kalau tidak salah. Sedangkan kalau THC efek sampingnya kalau misalnya overdosis bisa sampai berhalusinasi, bisa sampai agresivitas dan lain sebagainya. Walaupun nggak pernah ada kasusnya overdosis ganja. Nah, ini mungkin kawan-kawan baru pernah dengar ya. Sebenarnya overdosis ganja itu nggak ada kasusnya gitu. Karena yang saya bilang tadi soal lubang kunci tadi, istilahnya adalah lubang kuncinya itu nggak ada yang tertempel di sistem reseptornya, itu nggak ada yang tertempel di sistem respirasi, sistem pernapasan. Beda sama misalnya opioid golongan 1 yang lain ya. Opioid itu memang kalau dikonsumsi sampai overdosis, pernapasan itu bisa berhenti. Nah, pernapasan bisa berhenti, oksigen tidak bisa masuk ke otak, tidak bisa masuk ke dalam darah, akhirnya meninggal. Overdosisnya bisa sampai kematian. Tapi kalau ganja memang tidak. Makanya kemudian dari sini mulai muncul anggapan bahwa ganja itu mungkin lebih aman ya. Nah, lebih aman mungkin untuk sebagai alternatif rekreasional. Nah, munculnya dari situ. Oke, selain 2 zat tadi, THC dan cannabidiol tadi ya, juga ada yang lain, misalnya cannabinol, asam tetrahidrocannabinol dan lain sebagainya yang saya tuliskan ini, tapi itu sedikit ditemukan dalam tanaman ganja dan juga penelitiannya lebih sedikit. Kita akan bicara sedikit tentang penelitian yang sedikit tadi. Oke, kita masuk ke manfaat medis dan psikiatris. Nah, ini yang mungkin menggoda banyak orang. Yang sampai mungkin kalau saya lihat ada beberapa orang yang mengatakan bahwa wah, ganja ini adalah obat ajaib gitu. Lihat aja fungsinya banyak ini. Dari fungsi psikiatrisnya itu dia bisa meredakan kecemasan, serangan panik, depresi. Terus ada mencegah relapse kecanduan narkoba. Nah, ini cukup aneh ya. Bagaimana mungkin narkoba malah bisa mengatasi kecanduan narkoba. Jadi dulu itu waktu itu kalau tidak salah sudah mulai dari abad ke-19 ya. Morfin itu kan dijual bebas tuh. Salah satu bapak psikologi Sigmund Freud itu kan kecanduan morfin ya. Nah, di zaman itu kalau kecanduan morfin diobatinya malah pakai marijuana. Gimana mekanismenya? Ternyata kalau orang kecanduan morfin saat dia stres, dia akan ngambil morfinnya untuk meredakan stresnya. Nah, itu kan malah jadi lingkaran setan gitu kan. Saya stres malah ngambil morfin lagi ya, tambah kecanduan lah gitu. Bagaimana caranya supaya menghilangkan stresnya tapi saya tidak harus ngambil morfin. Saya pakailah marijuana. Nah, logikanya seperti itu. Jadi waktu itu memang narkoba itu dipakai untuk meredakan stres yang menyebabkan kamu craving terhadap narkoba, pengen nyari narkoba. Selain itu ada juga manfaat untuk penyakit saraf degeneratif itu ya, karena salah satu memang studinya terbatas. Lagi-lagi saya harus bilang studinya terbatas karena tidak ada yang danain. Kalau dilihat dari dari UU narkotika yang kemarin juga kan masih berlaku ya Mbak Eno ya, karena kan yang UU narkotika yang baru kan belum disahkan. UU narkotika yang sekarang itu kan obat-obat golongan A itu cuma boleh diteliti, cuma boleh untuk penelitian, dan bahkan izin penelitiannya itu kan lewat kementerian kan. Bisa dipastikan ribet itu. Makanya kemarin waktu setelah Pak Maruf Amin ngomong terkait legalisasi ganja, Menteri Kesehatan kemudian bergegas menerbitkan izin penelitian itu tadi. Nah, itu ada efeknya yang bisa melindungi saraf dari kerusakan, dan itu makanya itu dibilang bermanfaat kepada penyakit saraf degeneratif. Epilepsi juga, terakhir kanker. Nah, ada penelitian yang terbatas juga, lagi-lagi penelitian terbatas bahwa efek kemoterapi itu, efek negatifnya kemoterapi itu bisa diatasi dengan ganja medis. Kenapa itu penting? Karena kalau efek negatifnya
efeknya kemoterapi ini tidak bisa ditangani oleh si pasien kanker ya. Ya dia nggak mau ikut kemoterapi lagi. Nah, makanya untuk membuat dia masih ingin menjalani kemoterapi sampai selesai gitu kan, diberikanlah ganja medis itu untuk menghilangkan efek-efek yang lainnya. Memang endokannabinoid itu memang bisa mengatur, memodulasi rasa sakit dalam saraf gitu. Tapi saya harus katakan itu tadi, studi masih terbatas karena tidak ada yang mendanai dan tidak ada yang memberi izin. Kalaupun ada studinya, itu pertama dilakukan ke binatang, yang kedua ke sel manusia, yang ketiga didapatkan dari kasus penggunaan nih. Ada yang habis overdosis misalnya, atau ada yang habis menggunakan ganja untuk keperluan sesuatu. Nah, itu kemudian diteliti. Tapi kan itu secara desain penelitian kurang pas gitu, karena tidak ada peneliti yang mengontrol gitu. Yang pas tentu saja eksperimen, tapi lagi-lagi eksperimen kan sulit dengan perizinannya tadi kalau untuk dicobakan ke manusia. Nah, itu sebabnya studi masih terbatas. Tapi kenapa kemudian negara-negara walaupun studinya masih terbatas tapi mereka sudah menyimpulkan bahwa ganja medis itu bisa dilegalkan di negara masing-masing? Ya tentunya ada perhitungan lain, memang misalnya soal pemasukan untuk kas negara gitu ya. Tapi itu biarlah para ahli ekonomi akan bahas di lain kesempatan. Oke. Nah, kemudian ada isu-isu seperti yang pertama soal toksisitas atau keracunan tadi ya. Jadi memang ada yang disebut sebagai LD50 itu. LD50 itu kalau bisa dibilang adalah berapa dosis yang dibutuhkan untuk membuat 50% subjeknya atau 50% penggunanya sampai meninggal. Contohnya ada obat penghilang rasa sakit gitu ya. Itu hanya dengan beberapa LD50-nya hanya beberapa miligram gitu. Jadi hanya beberapa miligram aja bisa bikin overdosis bahkan sampai meninggal. Perhitungannya begitu. Tapi ganja itu LD50-nya sangat tinggi. Dengan kata lain, kamu mungkin perlu misalnya dosis untuk ganja rekreasional itu beberapa gram ya. Kamu butuh 5.000 kali dosis itu untuk bisa sampai meninggal. Istilahnya begitu. LD50-nya sangat tinggi. Makanya kemudian dibilang bahwa ganja ini lebih aman daripada yang lain. Dalam sisi rekreasionalnya itu. Overdosisnya juga seperti yang saya jelaskan tadi, itu tidak fatal. Saat ini belum ada kematian gitu. Nah, dari sisi kecanduan juga ada. Mungkin beberapa orang akan mendebatkan ini ya. Gimana kalau nanti sampai kecanduan? Memang bisa. Kecanduan ganja itu memang banyak sekali kasusnya. Mungkin dari 100% pengguna ganja gitu 9%-nya bakal kecanduan dengan penggunaan yang berat gitu ya. Tapi katanya, kenapa saya bilang katanya? Karena penelitiannya lagi-lagi bersifat anekdotal gitu. Lewat kasus. Nah, kasus yang dibawa ke IGD misalnya, itu kemudian diambil statistiknya gitu kan. Atau diwawancarai pasiennya. Katanya lebih ringan. Maksudnya lebih ringan gimana? Kalau sampai kecanduan, ya saya tinggal bertahan dengan willpower aja gitu. Saya tinggal bertahan dengan keyakinan diri saya, ya sekitar 1 atau 2 minggu, nanti kecanduannya hilang kok. Ada fenomena kayak gitu. Makanya itu menambah ke dalam isu-isu terkait kenapa ganja dikatakan lebih aman. Dan juga dari studi-studi anekdotal ini kemudian kenapa beberapa negara akhirnya ya udahlah mungkin memang aman gitu. Akhirnya ganja kemudian di sana dilegalkan atau minimal dekriminalisasi lah. Nah, soal ada lagi isu yang lain yang terakhir itu isu sosialnya soal peningkatan penyalahgunaan. Jadi memang ada beberapa negara yang seperti ini. Jika ganja medisnya dilegalkan, ganja medis ini ya, ganja medis dilegalkan di negara bagian itu, maka penggunaan ilegalnya juga bakal meningkat. Entah kenapa. Gitu.
Itu mungkin perlu ditelusuri lagi kenapa sampai distribusinya mungkin bisa sampai bocor itu. Tapi yang jelas ada sejumlah penelitian yang menyatakan begitu. Penelitian yang sedikit tadi menyatakan bahwa walaupun yang dilegalkan itu ganja medis, yang meningkat itu juga yang ikut bisa meningkat adalah penggunaan ilegalnya. Nah, ini kemudian yang dipakai oleh orang-orang yang menolak ganja medis ya. Orang-orang yang menolak ganja medis akan mengatakan bahwa lah itu ada efek sosialnya tuh. Kenapa kalian masih yakin melegalkan ganja? Itu aja bahkan ganjanya masih yang medis gitu, bukan yang rekreasional gitu kan. Ada yang seperti itu. Cuma penelitian ini punya kelemahan. Apa? Ternyata setelah diteliti dari negara tadi yang dibilang tadi, beberapa tahun kemudian itu malah menormal lagi. Tingkat penggunaannya itu malah turun lagi gitu. Setelah beberapa tahun. Kenapa bisa? Itu ada beberapa argumen memang. Salah satunya yang paling ini adalah penggunaan ganja itu paling banyak digunakan oleh orang yang ingin rebel. Kalau ganja dilegalkan, lah mereka rebelnya pakai apa kalau pakai hal yang legal gitu. Itu ibaratnya kamu pengen rebel terus minum es teh gitu. Ya nggak bisa. Kalau saya pengen rebel, saya carinya yang ilegal dong. Nah, kemudian daya tarik ganja itu malah menurun gitu. Ke orang-orang yang rebel ini malah nggak kepengen lagi pakai ganja karena nggak rebel lagi. Maka mereka pun mencari narkoba lain yang lebih ilegal kalau bisa dibilang. Argumen itu juga yang kemudian dipakai oleh beberapa negara gitu, untuk menghilangkan daya tarik ganja, daya tarik ilegalnya ganja. Dan yang kedua juga mungkin untuk bisa lebih mengontrol distribusinya ganja di suatu negara atau daerah. Nah, kemudian ada isu lain yang mungkin kalian belum pernah dengar ya, tapi sebenarnya ini banyak gitu. Kalau kalian terjun di dalam bidang ini sebenarnya ini fenomena yang cukup meluas sekarang gitu, yaitu fenomena spiritual. Saya jadi ingat salah satu itu buku Hikayat Pohon Ganja itu ya, yang tulisannya LGN itu ya. Di situ dari halaman pertamanya saya paling ingat sekali itu ada pengantar dari Bapak Komarudin Hidayat gitu. Intinya adalah dia bilang tidak ada makhluk hidup yang diciptakan sia-sia. Nah, kenapa saya sebutkan yang tadi itu? Karena beberapa pendukung spiritualitas ini menyatakan bahwa ganja itu sebenarnya diciptakan untuk menolong manusia. Paling tidak secara evolusi ya, manusia itu bersimbiosisnya dengan ganja itu. Buktinya apa? Buktinya kita punya reseptor endokannabinoid tadi di dalam tubuh yang cocok dengan zat ganja. Barangkali manusia zaman dulu memang bersimbiosis sama ganja gitu. Dan itu juga bisa dilihat dari record sejarah ya. Penggunaan ganja tercatat itu kalau yang ada tercatat 5.000 tahun yang lalu itu di Cina itu sudah dianggap sebagai obat gitu. 3.000 tahun sebelum Masehi berarti kan. Bahkan ada teori lain bahwa sebenarnya itu bisa mundur lagi sampai 6.000 tahun sebelum Masehi itu penggunaan ganja itu sudah meluas gitu oleh manusia di zaman itu. Nah, manusia itu dianggap bersimbiosis dengan ganja, makanya menurut mereka ganja ini penting untuk pencerahan spiritual mereka kalau bisa dibilang, untuk balik lagi ke alam. Kalau kawan-kawan pernah ngelihat ada orang-orang yang berargumen pakai ganja itu bisa meningkatkan kreativitas, nah contohnya itu barangkali dia pengikut Mas juga. Dan ini sebenarnya fenomena ini terjadi bukan cuma tentang ganja ya. Kalau kalian mengamati penelitian psikologi, ada satu kelompok obat yang disebut dengan psikedelik. Psikedelik ini sebenarnya kalau istilahnya BNN mungkin halusinogen. Dia obat-obatan ini membuat kita merasakan halusinasi. Nah, tapi obat-obatan psikedelik ini juga ada argumen yang
ke ke tingkat yang lebih tinggi gitu, atau membawa fungsi berpikir manusia ke tingkat yang lebih tinggi. Obat-obatan psikedelik ini yang terkenal itu mungkin LSD, DMT, psilocybin, jamur tai sapi itu, ganja ini juga, meskalin. Kalau diperhatikan itu semuanya dari tanaman gitu, dan itu juga menambah apa ya istilahnya teori yang barusan yang menyatakan bahwa manusia itu sebenarnya bersimbiosis sama tanaman-tanaman tadi itu untuk mencapai pencerahan spiritual. Karena yang saya sebutkan tadi semuanya asal dari tanaman, kelompok psikedelik itu tadi. Nah, bahkan itu bukan di golongan orang-orang spiritual atau penikmat konspirasi ya, itu bahkan sudah masuk ke penelitian-penelitian di kampus-kampus besar, Oxford, Stanford dan lain sebagainya sudah mulai meneliti hal ini gitu. Sudah ada jurnal yang terbitkan yang khusus membahas obat-obatan psikedelik ini, dan itu sudah terjadi selama meledaknya mungkin itu kira-kira 5 tahun terakhir bahkan. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan orang-orang yang namanya Graham Hancock, Brian Muraresku itu salah satu yang mempopulerkannya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Jadi adanya aspek spiritualnya ini yang kemudian membuat orang-orang kalau bisa dikatakan senang gitu sama adanya isu-isu legalisasi ganja ini. Makanya kalau saya lihat kemarin di berita itu kan Bapak Petrus Golose itu mengatakan intinya kalau dibahasakan nggak ada tuh rencana legalisasi ganja, saya lebih mikirin generasi muda sekarang gitu. Ya apa ya? Menurut saya itu sikap yang tepat gitu, karena legalisasinya masih jauh kalau katanya Mbak Enok tadi kan. Kita mungkin masih perlu di tahap penelitian dulu, dan memang menurut saya itu tahap yang tepat. Tahap penelitian yang mana lagi berusaha diotorisasi oleh Menkes itu. Karena kalau kita loncat ke legalisasi ganja, walaupun ganja medis ya, risikonya mungkin masih besar. Baik untuk menampung penyebaran ganja ilegalnya tadi, maupun juga dari sisi euforia masyarakat. Euforia masyarakat gimana? Kalau legalisasi ganja ini sudah menjadi diskursus yang umum, tentu saja mereka pengen nyoba kan. Untuk menghindari itu kemudian ada sikap tegas dari kepala BNN itu. Intinya apa? Supaya janganlah macam-macam dulu gitu. Ini negara hukum, jadi ikuti proses hukumnya aja. Kira-kira begitu. Mungkin ada kawan-kawan di sini yang punya argumen sendiri tentang baik itu spiritual atau mungkin ekonomi gitu kan. Bahkan yang kemarin di rapat dengar pendapat umum sama Komisi 3 itu, kalau tidak salah perwakilan dari Yayasan Sativa ini bilang, kasih saya 1000 hektar tanah yang nggak subur, saya akan rubah itu jadi ladang ganja, produksi minyak ganja, saya kasih pendapatan 34 triliun setahun. Pintar banget dia ngomong kayak gitu di depan anggota DPR ya. Nah, seperti itu. Isu-isu yang terjadi, isu-isu sains dan maupun sosial yang terjadi di dalam diskursus ini. Kalau hukumnya sebagaimana yang sudah dijelaskan Mbak Enok tadi. Begitu mungkin Pak Moderator. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, sangat menarik ya dari Bang Akbar. Ternyata kegalauan saya tadi disampaikan juga kan secara klinisnya, manfaatnya dan lain-lainnya. Dan juga kita juga agak terkejut juga ya, ternyata penelitian dari ganja ini juga masih terbilang minim ya. Mungkin itu yang mendasari legalitas hukum yang belum bisa dimunculkan gitu, atau bahkan pemerintah itu sendiri belum ada political will terhadap ganja. Nah, ini sangat menarik ya teman-teman. Mungkin dari para kawan-kawan ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya atau yang ingin mengajukan tesis lain gitu loh. Boleh, sangat-sangat boleh. Monggo. Ada ini siapa? Langsung angkat tangan atau langsung on cam aja ya? Atau langsung on mic? Yuk, monggo.
Izin Pak Moderator, saya ingin bertanya. Oke, silakan, Mam. Mungkin terlebih dahulu kepada Kanda Akbar. Jadi begini Bang, saya pernah dengar cerita dari teman saya, bahwasanya ia memiliki teman, bahwasanya temannya ini punya gangguan. Jadi gangguan dia itu seperti gelisah gitu, tidak pede di depan umum apabila berbicara dan menyampaikan pendapat. Lalu jika ia mengkonsumsi ganja yang dalam artian mungkin tidak berlebihan, dia bisa mengatasi itu semua. Nah, pertanyaan saya Bang, apakah bisa ganja itu menyehatkan secara jiwa, secara mental seseorang gitu? Contohnya sebagai penenang tadi atau penunjang dia untuk berekspresi gitu. Dan pertanyaan saya juga untuk perspektif hukum, apakah hal yang seperti itu termasuk penyator? Mungkin bisa dijawab oleh para narasumber. Ya, langsung saja Bang, mungkin langsung dijawab. Saya dulu maksudnya. Langsung Bang Akbar. Oke, saya jawab duluan ya. Mungkin terkait kemungkinan untuk menyehatkan jiwa tadi ya, yaitu yang saya bilang terkait perspektif spiritualnya tadi. Dan juga memang ada manfaatnya, bahwa manfaat ganja yang memang dikaji dalam studi yang cukup minim tadi, memang ada efek untuk melegakan kecemasan sama depresi istilahnya ya, memang ada. Tapi dilihat lagi, sebagaimana juga obat-obatan psikiatrik yang lain itu kan sebenarnya juga bisa menyebabkan kecanduan kalau kamu dosisnya tidak pas gitu kan. Nah, ganja ini juga sama. Kenapa kemudian banyak yang mendukung pelegalan ganja medisnya, karena nanti dosisnya kan diatur secara medis tuh. Tapi kalau kamu menggunakan secara rekreasional seperti itu, oke, kamu akan mendapatkan kelegaan itu, memang bisa. Memang hal seperti itu bisa didapatkan untuk kesehatan mental dari, kalau bisa dibilang ya. Tapi dilihat lagi, penggunaan yang berlebihan malah bikin kecanduan, dan itu malah memperburuk keadaan mental yang tadinya mungkin tidak seburuk sebelum kecanduan tadi. Sekali lagi saya tekankan bagi yang ingin menggunakan ganja untuk self medication, untuk mengobati diri sendiri istilahnya ya. Selama kamu tidak mendapatkan dosis medisnya, lebih baik jangan coba-coba. Banyak cara lain kok untuk bisa menghilangkan kecemasan itu. Bisa dengan ke psikolog, bahkan dengan olahraga pun bisa dibilang menghilangkan, bisa dapat menghilangkan kecemasan kalau bisa dibilang. Karena dengan teori endokannabinoid tadi ya, dengan olahraga pun bisa gitu. Kita produksi secara natural gitu. Jadi sekali lagi, ikuti hukum yang berlaku kalau dalam penggunaan seperti ini ya. Nah, itu akan disambung oleh Mbak Eno. Ya, silakan Mbak Eno. Oke, tadi pertanyaan dari Imam tadi jelas ya, itu penyalahgunaan, karena kalau di Undang-Undang Narkotika terkait dengan golongan 1 tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi salah satu golongan 1 itu adalah semua tanaman ganja. Kita buka undang-undangnya ya. Ini lampiran Undang-Undang Narkotika yang 2009. Jadi di nomor 8 tadi yang sempat disampaikan Bang Akbar, tanaman ganja itu semua aspek di ganja itu, di tanaman itu semuanya masuk yang di golongan 1 dan itu dilarang. Jadi semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Jadi semuanya itu merupakan golongan 1. Jadi ini daftar narkotika golongan 1, totalnya ada 65. Dan untuk golongan 1 itu hanya diperuntukkan untuk penelitian. Jadi kalau sebentar saya bukakan lagi. Di pasal 8 kalau tidak salah. Oke. Jadi di pasal 8 itu narkotika golongan 1 dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan dalam jumlah yang terbatas, narkotika golongan 1 dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi hanya itu saja yang diperbolehkan dalam konteks penggunaan narkotika golongan 1 dan itu jumlahnya ada 65 tadi. Selain itu ya tidak boleh. Nah, tadi kalau temannya si Pak Imam tadi menggunakan dan kepentingannya adalah untuk rekreasional ya kalau kata Bang Akbar ya itu jelas tidak boleh. Jadi kalau misalnya nanti Imam tiba-tiba ngelaporin teman tadi ke BNN langsung ditangkap itu orangnya kayak gitu. Jadi itu termasuk penyalahgunaan ya. Mungkin itu. Jadi memang tidak ada secara normatif celah untuk penggunaan narkotika golongan 1 itu untuk selain penelitian dan juga tadi yang sudah saya sebutkan. Selain itu berarti itu masuknya ke ilegal. Mungkin itu, Pak Moderator, silakan. Ya, ada pertanyaan lain atau mungkin pendapat lain, monggo. Langsung aja ya. Dari siapa nih? Ya, silakan teman-teman. Atau dari Imam Tata sendiri mau menyampaikan atau tambahan atau apa gitu? Mungkin tambahan sedikit, Pak Moderator. Untuk Yunda Retno mungkin. Dan seperti gini Yunda, apabila seperti isu yang telah kita angkat gitu, yang diajukan oleh Komisi 6 DPR RI, bahwasanya mungkin dengan melegalkan ganja bisa dirubah undang-undangnya itu jadi golongan 2 ataupun 3. Nah, jika memang benar nanti golongannya dirubah ke golongan 2 apa golongan 3 zat ganja ini, itu diperbolehkan ya Yunda untuk seperti ini atau tetap tidak diperbolehkan? Itu Yunda. Terima kasih Pak Moderator. Secara hukumnya berarti ya. Silakan Mbak ini. Ya, jadi kalau saya nggak salah ya, di golongan 2 itu jadi narkoba yang di jenis golongan 2 ini dia adiktifnya itu masih kuat, tetapi dia itu ada manfaat untuk pengobatan dan juga penelitian. Kemudian kalau di golongan 3 itu dia adiktifnya itu ringan, tapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Jadi kalau di 2 itu dia masih kuat, kalau di 3 itu dia udah ringan. Nah, ketika ganja itu dikeluarkan dari golongan 1 kemudian dimasukkan ke golongan 2 atau kemudian golongan 3, berarti dia diberikan izin untuk kemudian peruntukannya itu tidak hanya sekedar penelitian tetapi juga untuk pengobatan. Tetapi bukan berarti dia tanpa pengawasan. Karena semua jenis narkotika baik itu di golongan 1, 2 dan 3 itu kan dalam pengawasan ya kalau mau secara legal, kecuali di luar legal. Jadi ketika dia dikeluarkan dari golongan 1, tugas atau kemudian kewajiban dari pemerintah dan juga hak dari pemerintah itu adalah kontrol terhadap bagaimana si ganja itu kemudian diproduksi. Jadi pemerintah bisa kemudian mendata siapa saja yang berhak memproduksi ganja, kemudian bagaimana distribusinya. Itu di sana. Dan peruntukannya juga pasti tentu masih menggunakan mekanisme-mekanisme yang itu sangat ketat. Jadi kayak di negara-negara yang dia notabene melegalkan ganja dalam konteks pengobatan, kalau nggak salah Thailand, kalau nggak salah di Asia Tenggara ya, itu dia juga masih memiliki mekanisme yang cukup rigid itu, yang cukup kuat karena memang legalnya hanya untuk medis saja. Tetapi kan ada yang di benua Eropa terutama banyak negara-negara yang sudah melegalkan dan itu bisa dibeli secara bebas. Tapi karena diskursusnya kalau di Indonesia ini baru sebatas ia tidak legalisasi ganja ini legalisasi dalam konteks medis kayak gitu. Kayak misalnya di PBB itu kan saya tadi sempat menyebutkan kalau di tahun 2020 itu ganja itu dia sudah dikeluarkan dari golongan yang dia tidak ada manfaat pengobatannya sehingga dia digeser ke golongan yang
bisa dimanfaatkan dalam pengobatan. Tapi kan tidak semua negara kemudian mengamini itu. Masih banyak negara-negara yang menganggap si ganja ini masih memiliki efek yang lebih banyak buruknya dibandingkan baiknya. Kayak gitu. Tapi saya sedikit mengamini sih tadi apa yang disampaikan oleh Bang Akbar, bahwa memang ganja itu tidak se-abusive dan tidak separah penggunaan narkotika golongan yang lainnya. Jadi kalau teman-teman misalnya nonton film, ada kayaknya film judulnya Gentleman itu, kenapa kok kemudian banyak pengusaha-pengusaha non cocaine itu memilih untuk jalur menjadi pengusaha ganja, itu karena memang dia tidak memiliki efek mematikan dan merusak itu tadi. Makanya kemudian banyak negara-negara, notabene di Eropa ya, yang dia melegalkan ganja baik itu secara medis maupun penggunaan sehari-hari. Tapi kalau konteks di Indonesia dalam penggunaan medis, yaitu pasti akan masih menggunakan mekanisme yang sangat ketat. Tapi itu nanti ya, masih sangat jauh sekali. Ketika dia dimasukkan di golongan 2 maupun 3. Itu. Ya, Terima kasih. makasih. Tata. Kita masih ada waktu 6 menit lagi ya. Silakan yang mau bertanya lagi mungkin, monggo. Silakan. Kader-kader non pengurus boleh, sangat boleh. Ada tanggapan atau apa gitu. Atau pengurus deh boleh. Dari Izin masuk, Imam Pak. Tata, Imam, oh ya monggo, Mam Yaya. Benar nggak sih Imam Yaya? Ya, Hendra. Imam Yaya yang barusan. Oh, Hendra. Ya. Ya, mungkin. Oh, Hendra dulu, Mam, mungkin. Ya, Imam Yaya. Karena Imam Yaya ngechat di ini ya, chat box. Juga barengan. Mungkin saya lebih ke Hendra dulu deh, monggo. Tanggapan. Baiklah, izin bertanya. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Retno mengenai aspek hukum yang sudah dijelaskan mengenai legalisasi ganja di Indonesia. Nah, tadi sudah dijelaskan dari pemaparan materi untuk dalam undang-undang itu sendiri ada 3 unsur bagaimana urgent atau tidaknya suatu hal tersebut dapat disahkan menjadi undang-undang atau dari aspek hukumnya lah. Jadi ada filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, menurut pandangan Mbak Retno sendiri, sejauh ini inisiasi legalisasi ganja ini apakah sudah memenuhi 3 aspek tersebut? Nah, gitu. Terima kasih. Ya, monggo dijawab. Jadi sekalian aja mungkin tadi yang Oh iya. Imam Yaya mau on mic apa di chat aja nih? Kalau di chatnya? Oh iya, itu aja mungkin pertanyaan saya, moderator. Kalau dari opini kedua narasumber kita bagaimana? Apakah setuju ganja bisa diperjualkan bebas atau tidak? Itu aja mungkin. Oh ya. Silakan mungkin dari Mbak Eno dulu. Oke, baik, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya ya. Nah, dalam konteks tadi ya, sebuah peraturan baik itu di level undang-undang maupun di level daerah itu ketika mau disahkan menjadi sebuah peraturan dia harus memenuhi 3 unsur setidak-tidaknya. Jadi dari segi filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Nah, kalau pertama kemudian kenapa filosofis ya karena Indonesia ini kan memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Nah, itu harus di breakdown. Apakah urgensi secara dasar negara Pancasila itu bisa dipenuhi dalam hal kepentingan ganja secara medis ini. Jadi itu harus dijabarkan unsur-unsur secara filosofisnya, dikontekskan. Kemudian secara sosiologis juga tidak hanya sekedar
seberapa banyak golongan yang membutuhkan pengobatan dalam konteks ganja, tetapi juga secara ekonomi, kemudian secara sosial kemasyarakatan, secara budaya, itu harus mampu dijabarkan oleh pengusul undang-undang itu. Kemudian yang ketiga secara yuridis. Jadi ada atau tidak kekosongan hukum di Indonesia yang akhirnya itu kalau misalnya tidak dibentuk si undang-undang ini atau revisi undang-undang ini, ya maka akan tercipta ketidakteraturan hukum. Itu yang dimaksudkan dengan setidak-tidaknya harus memenuhi unsur landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Nah, apa kemudian ini sudah memenuhi atau belum? Ini nyambung sama pertanyaannya Mas Yaya tadi ya. Itu kalau saya secara pribadi ya belum sekali dan bahkan masih jauh. Kita bisa ngecek di lamannya DPR itu masih di tahapan pembahasan 1. Yang itu berarti baru pemerintah menyampaikan, oh ini loh usulanku terkait dengan RUU revisi Undang-Undang Narkotika. Kenapa kok kemudian direvisi? Karena mau merevisi hal-hal terkait A, B, C. Jadi belum kemudian terbaca bagaimana politik hukumnya di rancangan itu, di naskah akademiknya itu sudah atau belum memasukkan si ganja itu dikeluarkan dari golongan 1 ke 2, kemudian bagaimana manfaatnya secara medis dan lain-lain, itu kan belum terbaca karena itu masih di tahapan 1 itu. Kemudian bagaimana masyarakat, kalau tadi Bang Akbar bilang memang sudah ada rapat dengar pendapat yang mengundang salah satunya pemohon undang-undang narkotika tadi, yang Bu Santi tadi, dan juga beberapa golongan ditanyakan pendapatnya mengenai legalisasi ganja, tetapi kan tidak cukup di situ seharusnya. Peraturan yang ideal itu harus memenuhi banyak unsur, salah satunya adalah partisipasi dari masyarakat. Masyarakat yang mana itu kan harus diakomodir semua. Jadi sebelum menentukan memang ada urgensi secara partisipasi masyarakat, secara sosiologis, itu memang harus benar-benar pemerintah maupun eksekutif maupun legislatif itu mendengarkan dari banyak aspek dan dari banyak pihak gitu. Jadi baik secara penegak hukumnya, karena itu melibatkan misalnya BNN, kepolisian, kejaksaan, tetapi juga dari unsur kesehatan, kemudian dinas maupun Kementerian Sosial harus dilibatkan di sana. Kemudian disurvei ke masyarakat bagaimana tingkat kejahatan ataupun tingkat penyalahgunaan terhadap narkotika jenis ganja dan lain-lain. Kemudian baru ke aspek yuridis yang notabene itu sangat cukup mudah. Kebutuhan hukum itu bisa dilihat dari peraturannya sudah ada tapi tidak mengakomodir, atau peraturannya ada tetapi juga belum mengakomodir. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang belum ditemukan urgensivitasnya secara masif atau secara penuh, karena memang penelitian yang ada juga masih sangat dangkal begitu. Memang ada kebutuhan secara sosiologis dan itu diperjuangkan oleh tadi misalnya Ibu Santi, Ibu Dwi, yang beliau itu memperjuangkan karena memang anggota keluarganya itu membutuhkan pertolongan pengobatan ganja secara medis begitu. Nah, untuk hal-hal itu memang juga tetap harus diberikan solusi. Misalnya kemudian kalau Ma'ruf Amin, Wakil Presiden, meminta MUI untuk kemudian memberikan fatwa karena sebelumnya ada fatwa yang mengharamkan ganja ya kan. Kemudian apakah cukup dengan fatwa itu? Kan tidak. Tetapi harus kemudian dibekali dengan penelitian-penelitian yang cukup, dan itu harus dituangkan dalam sebuah naskah, sebuah ruangan, sebuah forum yang itu representatif untuk akhirnya didapatkan kesimpulan bahwa si ganja ini bisa diberikan legalitas dalam hal ganja medis. Jadi masih memang cukup jauh, tetapi juga pemerintah tidak boleh diam saja, atau kemudian masyarakat yang concern terhadap ini juga tidak boleh hanya sekedar menjadi penonton, tetapi bisa kemudian memberikan masukan-masukan ke masyarakat. Misal setelah teman-teman mau bikin
bikin ini ya, ini misalnya mau dibikin seri ya. Jadi nanti dari diskusi-diskusi ini kemudian teman-teman merumuskan lagi, terus mendapatkan perspektif lain dari tadi kan Bang Akbar sudah memberikan gambaran awal terkait dengan klinisnya seperti apa. Nah, itu diperdalam lagi misalnya ke teman-teman kedokteran, itu juga bisa dijadikan usulan. Gitu. Entah itu press release atau kajian yang lain, dan itu bisa diberikan masukan. Itu ya salah satu hal yang bisa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kayak gitu. Tapi untuk sekarang sih saya dampak positifnya juga seperti itu. Bang, Oh ya, apakah setuju ganja diperjualkan bebas atau tidak? Ya tidak lah. Maksudnya begini, obat sepotensial ganja, apalagi dia psikoaktif ya, walaupun memang nantinya penelitian menunjukkan bahwa dia memang punya manfaat yang luar biasa gitu. Ya tetap mesti diatur, tetap mesti ada regulasinya supaya karena obat-obatan apapun yang sepotensial apapun kalau digunakan tanpa regulasi ya ujung-ujungnya bakal bikin bahaya juga. Itu aja jawabannya simpel. baik,